Jadi di sini saya ingin bercerita bahwa dulu waktu presidennya Pak Soeharto, zaman presidennya masih Pak Soeharto, itu ada peristiwa yang namanya Petrus, atau katanya singkatannya adalah penembakan misterius. Jadi waktu itu Presiden Soeharto ingin memberantas premanisme yang ada di Indonesia. Jadi siapa saja yang saat itu diduga sebagai preman, siapa saja yang saat itu diduga sebagai orang yang sering membuat kerusuhan, membuat keributan, itu akan dilenyapkan, akan diberantas dengan cara sorenya hilang, beberapa hari kemudian sudah ditemukan sudah tidak bernyawa lagi waktu itu. Dan ini ada seorang yang punya pengalaman, yaitu beliau sebagai Niyogo, Yogo atau penabuh gamelan. Umurnya sama saya beda jauh, tapi saya kenal waktu itu. Tapi sekarang beliau sudah tidak ada. Jadi beliau waktu itu perawakannya besar, hitam, gondrong, tatonan, ya, lemu, ireng, gede, gondrong, tatonan. Dan dia takut kalau menjadi sasaran salah tangkap dalam operasi Petrus tersebut. Lalu beliau memutuskan untuk pergi ke luar Jawa dengan harapan kalau di luar Jawa dia akan bebas, ya, terbebas dari operasi Petrus itu, dengan beranggapan bahwa kalau di luar Jawa dia akan aman. Lalu akhirnya beliau pergi ke luar Jawa dengan cara random, dia acak, pokoknya dia naik kapal gitu aja. Dan kebetulan yang dinaikin adalah kapal yang menuju ke Kalimantan. Setelah sampai di Kalimantan, beliau naik bis. Ya, beliau naik bis terus tanpa arah, pokoknya naik bis gitu aja. Lalu setelah di dalam bis, beliau itu bercerita dengan kondektur bis atau kernetnya kalau di Jawa ada operasi bernama Petrus katanya. Ternyata kata si kondektur tadi, di Kalimantan pun juga ada operasi Petrus tadi. Maka beliau memutuskan untuk berhenti di tengah hutan, ya, karena takutnya nanti kalau dia ke kota lain mungkin dia akan terkena sasaran salah tangkap. Setelah dia turun di tengah hutan, beliau masuk hutan. Dia masuk hutan dengan tujuan untuk cari aman. Dan dia bercerita bahwa kalau di hutan tadi dia makan dengan seadanya. Buah-buah yang ada di hutan, pokoknya daun-daun yang ada di hutan. Dia menggunakan ilmu hewan. Jadi apapun yang dimakan oleh hewan, maka kalau dimakan manusia tidak beracun. Jadi beliau tadi kalau ada buah yang utuh tidak dimakan hewan, berarti dia tidak berani makan karena mungkin buah itu beracun. Nah, suatu hari karena dia di hutan lama, ya, di hutan itu dia hampir 4 hari 5 hari. Ya mau keluar juga udah nggak bisa. Dia juga takut juga, maka dia terus dalam hutan. Nah, suatu saat beliau tadi melihat kepulan asap, seperti ada kepulan asap, dan dia mencium bau seperti ada masakan gitu, orang yang memasak, tapi tidak ada orang sama sekali. Jadi hampir 3 hari itu dia berputar-putar di situ, ada asap, ada bau masakan, tapi tidak ada orang sama sekali. Lalu dia tetap tinggal di situ. Nah, suatu saat dia terbangun dari tidurnya. Beliau tadi setelah terbangun, dia mendapati di sekelilingnya ada orang-orang, ya, yang mengelilingi beliau tadi dengan pakaian-pakaian alami, ya, pakaian adat, ya. Itulah, ya, katanya itu adalah orang Dayak asli.
Lalu beliau berbicara dengan dengan isyarat ya, dengan sebisa mungkin dia mengatakan bahwa dia memang ingin perlindungan ya. Dia ke hutan itu bukan untuk mengganggu, bukan untuk apa, tapi dia memang ingin berlindung karena di luar ada peristiwa yang mengancam keselamatan beliau tadi. Dan kebetulan orang-orang Dayak yang pedalaman tadi mengerti dengan kata-kata isyarat beliau tadi, dan beliau diterima di situ, diterima di antara orang-orang Dayak asli tadi. Nah, beliau bercerita bahwa katanya orang-orang Dayak tadi, orang-orang Dayak asli tadi, katanya orang Dayak itu tidak sering makan daging. Jadi dia jarang makan daging hewan, itu jarang. Katanya sebulan sekali atau 2 bulan sekali, saat ritual khusus apa gitu, dia baru makan daging. Kesehariannya orang Dayak tadi makannya buah-buahan dan sayur-sayuran. Juga itu tepung sagu itu, buah-buahan dan sayur-sayuran, jarang sekali makan daging. Dan beliau saat ikut dengan orang Dayak tadi, banyak ilmu yang didapat, yaitu tentang pengobatan. Jadi kalau ada yang sakit, terluka karena goresan, terluka karena benda tajam, tadi obatnya adalah dari tumbuhan tadi. Daun ini dicampur dengan daun ini, campur dengan daun ini. Penyakit mata, kalau ada mata yang terluka, sakit perut, itu semua saudara-saudara yang tadi punya ilmunya, pengobatan dengan alami. Nah, setelah dia sudah berbulan-bulan ikut dengan orang Dayak tadi, akhirnya dia juga bercerita bahwa orang Dayak asli itu kalau ada yang meninggal, itu mayatnya itu tidak dikubur tapi ditaruh di atas untuk masak itu, atau namanya diasap gitu. Jadi untuk tujuannya adalah awet, diasap. Jadi si mayat itu lama-lama mengecil karena diasap tadi. Nah, ada juga cerita yang lebih ekstrim, tapi tidak saya ceritakan di sini karena mungkin nanti akan Anda tidak percaya ya, akan menimbulkan reaksi bagaimana tadi. Tapi tidak usah saya ceritakan. Nah, suatu saat setelah berbulan-bulan ikut dengan orang Dayak tadi, kepala suku tadi mengabarkan bahwa saat ini kamu sudah aman, saat ini di luar sudah aman, jadi kamu jangan takut, kamu sekarang boleh pulang, kamu boleh pulang ke tempat asalmu gitu. Nah, dan setelah mau pulang, beliau tadi diberi sesuatu, yaitu semacam tanduk kerbau. Kata dari kepala suku tadi, ini saya kasih tanduk kerbau ini cukup untuk kalau kamu, untuk kehidupan kamu, katanya. Tanduk kerbau ini cukup untuk kehidupan kamu, untuk makan kamu sehari-hari, dengan cara tanduk kerbau ini bisa mengobati segala jenis penyakit. Dan caranya adalah tanduk kerbau tadi digoreskan, diusapkan ke bagian tubuh yang sakit, lalu digibaskan, dan dari tanduk kerbau tadi, tanduk kerbau itu kan di tengahnya ada lubangnya ya. Kalau tanduk kerbau sudah lama kan di tengah ada lubangnya, dan penyakitnya itu akan keluar dari lubang tanduk kerbau tadi. Dan tanduk kerbau tadi bisa untuk mengobati orang-orang yang sakit gitu. Dan setelah kamu pulang dari sini ya, kamu keluar dari tempat ini, kata dari kepala suku tadi, setelah kamu keluar dari tempat ini, dalam 25 langkah kamu jangan berani-berani menoleh ke belakang ya. Sebelum 25 langkah kamu jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Akhirnya beliau tadi pulang. Nah, setelah 25 langkah lebih, beliau
penasaran menoleh ke belakang, ternyata setelah ditoleh desa tadi atau orang-orang desa tadi sudah tidak ada, sudah tidak kelihatan. Jadi hanya tinggal semacam asap lah kalau dia melakukan masak itu, pokoknya tidak kelihatan, hilang. Jadi itulah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, yang di Dayak sana. Jadi karena dia setiap hari dia bersinggungan dengan alam, karena saudara-saudara kita yang di Dayak itu selalu dia menghormati alam, maka mungkin dia mempunyai kemampuan-kemampuan yang tak kasat mata, dengan tujuan karena saudara-saudara kita yang ada di Dayak ini enggan atau kurang berkenan kalau hidup di tengah-tengah masyarakat seperti kita ini. Jadi orang-orang Dayak ini inginnya yang alami, inginnya yang menyatu dengan alam. Jadi pantas kalau orang-orang Dayak ini mempunyai kemampuan yang luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi bukannya apa-apa ya, perseteruan antara Marcel dengan orang Dayak itu perlu diluruskan, karena memang setiap setiap suku, setiap bangsa, setiap tempat itu mempunyai cara-cara tersendiri untuk menghormati alam. Oke, terima kasih. Selamat malam.